Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Hidayatullah. Di video kali ini nanti kita akan membahas materi kelas 11, yaitu kaitannya dengan transformasi geometri ya. Jadi biasanya transformasi geometri ini saya letakkan setelah barisan dan deret, namun karena transformasi geometri ini ada kaitannya dengan matriks, maka akan saya taruh di setelah matriks. Jadi kan kemarin video-video yang kemarin tentang matriks semua. Nah, kita lanjutkan biar kalian nggak lupa konsep tentang matriks. Nah, ngomongin tentang transformasi geometri itu kan ada dua kata ya, transformasi dan geometri. Transformasi sendiri mungkin kalian tahu kalau misalkan pernah nonton Transformer. Jadi Transformer itu kan dia kebanyakan kita nonton perubahan dari kendaraan jadi robot, ya, dari mobil jadi robot, dari pesawat jadi robot dan yang lain-lainnya. Transformasi sendiri sama, berarti ada perubahan di situ. Nah, perubahannya apa? Perubahannya adalah geometri. Ada kata geometri di situ ya. Geometri kan bisa kaitannya nanti dengan titik, baris, bidang ataupun bangun. Berarti nanti yang berubah itu adalah titiknya, barisnya, bidangnya ataupun bangunnya kayak gitu ya. Terus ngomongin transformasi geometri, itu ada dua hal yang perlu kalian tahu, yaitu transformasi yang isometri dan transformasi yang bukan isometri. Jadi contohnya kalau yang bukan isometri itu contohnya gini, kayak transformer itu dia berubah dari mobil ke bentuk robot, dia kan berubah bentuk ya otomatis ya, dari mobil kendaraan jadi robot itu berubah bentuk. Jadi kalau misalkan bentuknya yang berubah itu namanya bukan isometri. Kalau misalkan yang transformasi isometri itu yang mempertahankan bentuknya. Jadi misalkan mobil nih tetap berubah jadi mobil, tapi mobilnya apa? Jadi tetap mobil gitu. Jadi itu isometri. Jadi ada dua ya, transformasi isometri dan transformasi bukan isometri. Yang isometri itu mempertahankan bentuk, kalau yang bukan berarti tidak mempertahankan bentuk ya. Nah, terus untuk yang isometri itu ada tiga ya. Ada tiga transformasi kalau dalam matematika. Yang pertama adalah translasi, yang kedua itu adalah refleksi, dan yang ketiga adalah rotasi. Lalu yang bukan isometri itu ada satu, yaitu dilaktasi ya. Jadi video kali ini nanti kita akan urutkan aja, kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang translasi. Oke, ngomongin tentang translasi ya. Translasi ada kata trans di situ. Kalian mungkin tahu ya, ada jalur Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, Trans Kalimantan dan yang lain-lain. Atau kalian kalau misalnya di Jogja itu ada yang namanya Trans Jogja. Trans Jogja itu berarti kan dia kendaraan ya, kendaraan yang digunakan oleh warga atau masyarakat untuk berpindah dari satu halte ke halte lain atau dari satu titik ke titik lain. Nah, translasi pun juga sama, ada kata trans di situ, berarti ada perubahan. Ya, perubahan itu nanti perubahannya apa? Perubahannya itu bergeser. Jadi kita hanya bergeser, kayak Trans Jogja itu sebenarnya kan bergeser kita dari misalnya halte satu ke halte yang lain gitu. Jadi translasi pun juga sama, menggeser suatu bisa titik, bisa garis, bisa bidang ya. Nanti mungkin yang akan saya ajarkan hanya dua, yaitu titik dan garis saja, yang bidang tidak, karena mungkin situasi ya, takutnya kalau misalkan saya juga mengajarkan yang bidang nanti memahaminya perlu waktu yang sedikit lama. Jadi translasi itu adalah pergeseran. Nah, yang namanya pergeseran nanti otomatis kita menggunakan operasi yang dalam matematika itu mesti ditambah atau dijumlahkan, yang nggak diminkan, karena perubahan itu kan bisa negatif bisa positif, tapi untuk menjumlahkannya biasanya kita tetap pakai tanda. Oke, jadi kita masuk ke translasi ya. Jadi saya tulis dulu, ini kita akan membahas tentang translasi. Tadi sudah saya jelaskan menggunakan beberapa contoh yang ada kaitannya dengan transportasi ya, karena itu adalah perubahan jadi dari pindah dari satu titik ke titik yang lain. Kalau dalam matematika nanti hampir sama ya. Jadi yang namanya translasi itu adalah menggeser suatu titik ke titik yang lain. Contohnya misalnya saya punya suatu titik A, itu saya akan translasikan ya, ini saya translasikan, itu akan menjadi aksen. Jadi gini, kalau dalam transformasi geometri itu misalnya ada suatu titik kok ditranslasikan, dirotasikan, direfleksikan atau yang lain, itu maka akan berubah menjadi aksen. Jadi ada aksennya. Kalau aksennya nanti double, berarti dia nanti dirubah dua kali, bisa dengan translasi semua, bisa dengan rotasi semua, bahkan dicampur. Kalau udah dicampur ini nanti maksudnya adalah komposisi transformasi ya. Jadi ini materi nanti setelah ini, jadi lebih tingkatannya lebih di atasnya, jadi lebih sulit sedikit. Oke, jadi translasi ini nanti ada kaitannya juga dengan matriks ya. Kenapa ada kaitannya? Karena nanti mengoperasikannya atau mentranslasikan suatu titik itu enaknya pakai matriks sih. Jadi ada yang disebut dengan matriks translasi. Nah, ada juga yang disebut dengan matriks translasi. Biasanya nanti disimbolkan atau dituliskan bentuknya seperti ini. Nah, jadi T sama dengan matriks AB. Nah, di sini ini kita kenal banget ya, karena kita udah belajar tentang matriks. Ini adalah suatu matriks kolom ya. Ini adalah matriks kolom karena dia turun ke bawah atau secara apa yang namanya vertikal ya. Kalau misalnya horizontal itu namanya matriks baris ya. Nah, AB di sini maksudnya apa? Nanti suatu titik itu akan kita rubah sejauh A secara horizontal
A itu horizontal atau pada sumbu X gampangnya. Kalau B ini secara vertikal atau sumbu Y gitu ya. Jadi kalau sumbu X itu A atau yang atas, yang bawah itu ternyata sumbu Y. Jadi kalau misalkan A itu berarti nanti sejauh A. Jadi pada sumbu X gesernya otomatis bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, yang kanan gimana, yang kiri gimana? A-nya ini bisa bernilai plus atau min. Plus jelas ke kanan, yang min jelas ke kiri. Yang ini kanan. B pun juga sama, bisa bernilai plus dan min. Kalau plus berarti naik, kalau min berarti itu turun. Contohnya nih, contohnya misalkan saya punya di sini saya tulis dulu 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan saya punya matriks di sini nih. Punya titik di sini. Ini saya sebut dengan titik A. Titik A ini akan saya translasikan sejauh, atau matrik translasinya itu adalah min katakanlah 3 min 1 ya. 3 min 1. Jadi titik A ini akan saya translasikan dengan matrik translasinya adalah ini. Berarti otomatis dia akan bergerak nih, lihat yang atas, dia secara horizontal akan bergeser karena positif, berarti dia nanti akan bergeser ke kanan pada sumbu X. Lalu dia akan gesernya kemana kalau min? Berarti ke bawah ya, ke bawah pada sumbu Y. Nah, untuk pergeserannya gimana? Kalian bisa geser dari Y dulu atau dari X dulu, itu terserah kalian karena ketemunya nanti sama aja. Jadi misalkan ini saya geser dulu sejauh 3 ke kanan ya, berarti nanti pertama 1, 2, 3, berarti nanti ada di sini. Belum selesai ya, tapi kalau masih ada min satunya di sini, berarti ini ke bawah sejauh min 1, berarti dia turun. Nah, titiknya tadi kan di sini 1 ya, ini kan 1 ya, dia turun ke bawah. Nah, karena titik awalnya itu adalah sini. Nah, titik awalnya saya tulis dulu, yaitu 2,1. 2,1. Nah, titik awalnya 2,1, dia bergeser ke 3, tadi geser 3 langkah, lalu dia bergeser ke bawah 1 langkah. Berarti dari 1 nanti dia ke 0, berarti ke sini. Nah, titik akhirnya adalah di sini. Berarti ini kita sebut dengan A aksen. A aksennya berapa titiknya? Berarti yaitu 0, berarti yaitu 5,0 karena jatuhnya di titik 5 dan X-nya 5, Y-nya adalah 0. Gitu ya. Jadi pergeserannya itu seperti itu. Nah, ini nanti bisa dikerjakan juga tanpa harus menggambar grafik atau bidang kartesius, itu bisa. Jadi nanti menggunakan matriks. Oke, jadi kalian tahu tadi ya, konsep dari translasi itu adalah pergeseran. Pergeserannya itu bisa kalian lihat di bidang kartesius kalau misalkan kalian mau menggambar, tapi bisa juga kalian nanti tinggal mengaplikasikan operasi matematika biasa dengan penjumlahan ataupun menggunakan operasi pada matriks. Nah, biasanya nanti kita ngerjainnya sampai besok rotasi, refleksi, dan dilatasi itu pakai matriks karena matriks yang lebih mudah gitu ya. Oke, setelah ini mungkin akan saya contohkan bagaimana nanti mengerjakan, atau kalau misalnya ada suatu permasalahan tentang translasi ini menggunakan dua alternatif. Yang pertama ada matriks, dan yang kedua itu menggunakan apa ya ini sebutnya? Ya mungkin ini saya nyebutnya adalah yang cara manual aja ya, cara manual yang kalian tinggal menjumlahkan saja. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya punya suatu matriks, saya ambilkan aja contohnya di sini. Misalkan ada suatu titik ya, misalkan ada suatu titik A, yaitu titiknya adalah 5,2, dan ini akan ditranslasikan oleh matriks T. Matriks T-nya itu adalah min 3,4. Nah, jadi ada suatu titik A, yaitu ditranslasikan dengan matriks translasinya itu adalah min 3 dan 4. Nah, yang ditanyakan itu adalah A aksen atau bayangannya. Jadi kalau udah digeser itu kan otomatis dia jadi bayangannya. Nyebutnya bayangannya boleh, atau jadi titiknya itu berubah di mana itu kalian juga terserah. Nah, ini kan kita belum tahu nih nanti ketemunya berapa. Nah, cara alternatif yang pertama, itu tinggal menjumlahkan aja sih. Maaf, saya kurang jelas. Alternatif pertama itu tinggal menjumlahkan. Jadi nanti bentuknya seperti ini. A 5,2 kita translasikan T sejauh min 3,4. Maka A aksennya itu nanti dia akan punya koordinat. Yang pertama, ini lihat, yang ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y, ini juga sama ya, dia punya sumbu X dan punya sumbu Y, yang sini X dan yang sini Y. Maka akan kita operasikan aja, karena pergeseran itu tadi saya bilang itu nanti tinggal dijumlahkan, maka tinggal kalian tambahkan aja. Berarti X akan ditambahkan dengan X, berarti otomatis di sini nanti 5 akan ditambahkan dengan min 3, lalu yang Y juga sama. Yang Y ini berapa tadi? 2. Berarti ini nanti 2 ditambahkan dengan 4. Nah, otomatis A aksennya, kebayangannya itu ketemunya adalah 2,6.
Ini alternatif pertama. Oke, alternatif yang kedua yaitu menggunakan matriks ya untuk mentranslasikan suatu titik ya. Namun sebelum masuk ke sana ada beberapa hal yang perlu saya tekankan lagi, bahwa tadi di sini ya, di sini saat kalian menuliskan bayangannya atau aksen itu X dan Y-nya otomatis juga ada aksennya. Ini sebenarnya cuma buat menandai aja sih, kalau tadi awalnya XY jadi X aksen dan Y aksen biar sama dengan yang si A ini. Gitu ya. Jadi kita sepakati aja kalau bayangan atau titik yang sudah diubah itu jadi X aksen dan Y aksen. Nah, sekarang kita masuk ke alternatif yang kedua yaitu dengan matriks. Caranya gimana? Tadi kan kita mau nyari A aksen ya. A aksen itu ternyata titiknya adalah X aksen, Y aksen. Ini ya. Nah, itu bisa kalian tulis jadi matriks matriks translasi atau matriks kolom tadi ya. Ini bisa kita tulis dari matriks kolom, yaitu nanti jadinya A aksen adalah X aksen, Y aksen, ya seperti ini. Nah, yang kita cari kan yang ini ya. Ini kita nyari ini, berarti otomatis X aksen sama Y aksen itu bisa diperoleh dari XY awal, titik awal ini, ditambahkan dengan matriks translasinya, yaitu min 3 dan 4. Ini saya kasih tanda T, maksudnya adalah matriks translasinya. Nah, otomatis kita masukkan aja X aksen, Y aksen sama dengan X-nya tadi berapa? Matriks titik awalnya 52 ditambah min 3, 4. Atau kalau dijumlahkan berarti 5 ditambah min 3 itu ketemunya adalah 2, 2 ditambah 2, 2 tambah 4 adalah 6. Ketemunya sama ya. Jadi mau menggunakan yang bawah atau yang atas tuh sama aja. Yang ini tuh kan cuma kira-kira aja kan kalian, oh yang X sama yang X, yang Y sama yang Y. X ini maksudnya yang horizontal, Y ini yang vertikal. Kalau yang ini bentuk matriks lebih mudah, lebih jelas. Oh yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Itu adalah dua alternatif untuk menyelesaikan suatu translasi. Oke, kita simpulkan ya tadi ya, sudah ada dua alternatif dan satu tadi untuk penjelasan yaitu menggunakan bidang kartesius. Kalau misalnya kalian bingung pakai matriks ataupun secara langsung yang manual tadi, bisa juga kalian nanti menggunakan bidang kartesius, namun jatuhnya jadi lebih lama ya karena kalian harus menggambar bidangnya juga. Oke, mungkin kita simpulkan aja bahwa tadi ada dua alternatif ya kalau kita ngomongin tentang translasi. Yang pertama alternatif satu itu tadi bentuknya seperti ini, misalkan titik awalnya itu XY, dia ditranslasikan sejauh T-nya itu ada titiknya AB, maka dia akan jadi X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama Y aksennya ini, dengan ya ini ya, saya taruh bahwa X aksennya itu sama dengan X ditambah A, dan Y aksennya itu adalah Y ditambah B, gitu ya. Nih, terus yang kedua, alternatif yang kedua itu menggunakan matriks. Jadi kalau matriks dibalik, X aksen Y aksennya yang di depan sama dengan XY ditambah A, B, atau boleh kalian gabungkan ya, karena ini ordonya sama. Ingat bahwa penjumlahan matriks bisa dilakukan kalau ordonya sama, berarti ini nanti X plus A, Y plus B, jadi sama aja, mau pakai yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Kalau kalian masih bingung bisa pakai bidang kartesius, monggo, itu ya. Oke, jadi setelah ini nanti mungkin akan saya jelaskan lagi beberapa contoh yang kaitannya dengan translasi. Oke, di belakang saya sudah ada soal, jadi kalian bisa baca soalnya, yaitu segitiga ABC dengan titik yang sudah diketahui lalu ditranslasikan dengan matriks translasinya adalah 62 bayangan dari segitiga tersebut. Nah, jadi ternyata yang ditranslasikan itu nggak cuma titik ya, baris bisa, bahkan pun ini adalah bangun datar ya, bangun datar juga bisa. Nah, kalian nggak usah bayangin yang enggak bahwa kalau nanti bangun datar tuh gesernya gimana, apakah langsung digeser terus titik-titiknya gimana. Nah, kita cukup tinggal menggeser titik-titiknya saja. Jadi segitiga itu kan ada 3 titik. Nah, 3 titik ini yang kita geser. Kalau titiknya sudah digeser lalu kita hubungkan lagi, maka akan menjadi segitiga yang sama dan tidak akan berubah ya. Karena apa? Translasi itu termasuk transformasi isometri yang mempertahankan bentuknya, jadi tetap kongruen gitu ya. Oke, kita mungkin kerjakan dari titik A dulu. Titik A tadi ketemunya adalah min 5, min 1 ya, akan ditranslasikan dengan matriks translasinya adalah ini ya, T62. Jadi dia akan ditranslasikan dengan matriks translasinya adalah 62. Nah, lalu dia akan pastinya akan jadi A aksen ya, yang nanti A aksen itu isinya adalah X aksen dan Y aksen gitu ya. Nah, oke, mungkin langsung aja, berarti X aksen Y aksen itu sama dengan min 5 min 1 ya, atau titik awal ditambah matriks translasinya. Saya langsung aja, berarti ini bisa dijumlahkan, min 5 tambah 6 itu ketemunya 1, min 1 tambah 2 itu ketemunya juga 1. Jadi ketemunya titik aksennya itu adalah 1,1 gitu ya.
min 5 tambah 6 itu 1, min 1 tambah 2 juga 1. Ini titik A. Nah, untuk titik B, itu tadi adalah min 4,2 ditranslasikan dengan matriks yang sama, maka akan jadi B X aksen dan Y aksen, otomatis ada aksennya ya. Jadi langsung aja X aksen Y aksen itu akan sama dengan, berarti otomatis min 42 ditambah 62 gitu ya. Jadi ketemunya adalah 24 ini ya ketemunya B aksennya. Jadi kita tulis B aksennya itu adalah 2,4 gitu ya. Oke, yang titik kita lanjutkan ke titik yang C ya. Yang titik yang C mungkin kita pakai cara yang manual aja tadi ya, yang pakai manual yang ada garisnya tadi loh. Tadi titik C itu dia tadinya adalah min 1, min 2 ya, akan ditranslasikan dengan translasinya adalah 62. Berarti nanti garis, maaf Pak, lurus, garis translasinya adalah 62, maka dia akan menghasilkan C aksen dengan koordinat C aksennya itu ya. Koordinasi aksennya yang pertama adalah berarti min 1 ini kalian operasikan dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah ya, atau yang depan dengan atas, yang belakang dengan yang bawah, atau sama-sama ini X, ini X, ini Y, ini Y gitu ya. Jadi otomatis min 1 ditambah 6, min 2 ditambah 2, jadinya adalah C aksen 5,0. Ini ketemunya. Jadi kalau kalian pakai matriks harusnya juga sama, yaitu 5,0 gitu ya. Oke, itu tadi 3 titik. Nah, ini tugas kalian nanti bisa lukiskan segitiga awal. Jadi kalian lukiskan segitiga yang ABC dulu. Ini tugas kalian nih, saya tulis di sini. Lukis di bidang kartesis ya, segitiga ABC, dan lukis juga lukis segitiga A aksen, B aksen, C aksen, A aksen, B aksen, C aksen itu maksudnya yang sudah ditranslasikan ya. Jadi ini tugasnya, silahkan dikerjakan. Nah, ini dulu. Oke, kita teruskan. Di belakang saya sudah ada soal. Kita akan coba kerjakan soal ini. Diketahui garis G yaitu 2Y, garis G itu 2Y sama dengan 3X plus 6, atau kalian kalau misalkan bentuknya lazimnya itu kalian kumpulkan antara variabel X dan Y nya itu boleh ya. Jadi nanti kita jadikan jadi 1, 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0 ini boleh, atau kalian rubah juga jadi 3X min 2Y sama dengan min 6 ini juga boleh. Ada beberapa alternatif yang bisa kalian pakai di sini ya. Lalu tentukan bayangan garis G ya, yang ditentukan adalah bayangannya garis G oleh translasi T sama dengan 52. Jadi matriks translasinya adalah 52. Nah, kebetulan ini adalah garis ya. Jadi ada dua alternatif juga sih mengerjakannya. Yang pertama itu, alternatif pertama itu menggunakan rumus dari persamaan garis ya. Rumus persamaan garis kan ada banyak, ada yang pertama Y sama dengan MX plus C. Ini kalau titiknya 0,0, kalau titik pusatnya itu 0,0. Ada juga yang Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Ini kalau titik potongnya atau titik pusatnya itu adalah X1, Y1 gitu ya. Terus ada juga yang persamaan dua garis, kalau misalkan yang bentuknya seperti ini loh, yang X2 min X1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per Y min Y1. Ini kan ada ya. Nah, ini diketahui kalau dia diketahui dua titik ya. Jadi diketahui dua titik X1 Y1, maaf, Y1 dan X2 Y2. Nah, bisa pakai ini, nanti kita tinggal masukkan aja titiknya. Namun kalau alternatif pertama ini saya rasa nanti akan jauh lebih lama, maka akan saya ajarkan aja yang menggunakan matriks ya. Nah, cara yang pertama yang perlu kalian tahu adalah bahwa persamaan garis ini kan punya titik potong. Dia punya titik potong, kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu. Nah, titik potong itu yang akan kita geserkan nanti kalau translasi. Kalau dihubungkan kan berarti itu bayangannya. Berarti intinya itu kita juga nyari titik lagi, kayak segitiga tadi. Segitiganya itu kan bangun datar, tapi dia punya titik-titik sudut ya, ada 3 tadi. Ketika titik sudutnya itu kita geser ya, kita kan tinggal nyari titik sudutnya lagi, lalu kita hubungkan, maka ketemu bayangannya. Ini pun juga sama, berarti intinya ketika kita punya X, Y lalu ditranslasikan dengan translasinya adalah 52, maka dia akan jadi X aksen dan Y aksen. Jadi bisa kita tulis bahwa X aksen dan Y aksen itu akan sama dengan XY ditambah dengan
2 tematik translasinya. Dimana XY-nya di sini itu tadi kita belum tahu, nggak kayak yang angka tadi bahwa titiknya itu kita tahu gitu ya. Kalau yang ini nggak tahu. Berarti kalau misalkan seperti ini bisa kita buat menjadi suatu persamaan. Yang pertama, persamaan yang pertama yaitu X aksen sama dengan X ditambah 5. Persamaan yang kedua yaitu Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Nah, perhatikan di sini, perhatikan dari 3 persamaan yang sudah saya buat. Di sini itu yang diketahui X atau X aksen. X ya, nggak ada aksen sama sekali. Berarti kita rubah di sini. Kita jadikan 2 persamaan ini itu jadi X dan Y, bukan X aksen dan Y aksen. Berarti kita tuker. Ya, bisa X-nya pindah ke sana atau X aksennya pindah ke sana biar X-nya yang nggak ada aksennya itu sendiri. Jadinya misalkan kita kalau mau rubah, ini bisa jadi X aksen dikurangi 5 sama dengan X. Yang ini bisa jadi Y aksen dikurangi 2 sama dengan Y. Atau boleh dibalik, jadinya ketika dibalik ya, jadi X sama dengan X aksen min 5. Yang ini kalau dibalik jadinya Y aksen min 2. Ini ya, yang kita pakai yang ini. Jadi ternyata X-nya itu adalah X aksen min 5 dan Y-nya yang Y min 2. Setelah itu diapakan? Dimasukkan ke persamaan ini. Kalian tinggal pilih mau pilih yang mana, mau pakai atas sendiri juga tidak apa-apa. 2Y sama dengan 3X plus 6. Kita masukkan Y-nya. Y-nya berapa tadi? Oh, Y aksen min 2. Yang ini 3. X-nya tadi berapa? X aksen min 5. Lalu ditambah 6. Jadi ini jadinya 2Y aksen min 4 sama dengan 3X aksen min 15 plus 6. Berarti ini adalah 2Y aksen min 4 sama dengan 3X aksen min berapa ini? Min 9. Kalau sudah, kalian tinggal gabungkan aja. Misalnya kita pindah ke ruas kiri semua jadinya, atau ini mau dipindah ke ruas kanan semua juga tidak masalah. Saya teruskan di atas ini ya, pakai tinta merah nih biar beda. Jadi misalkan tadinya itu adalah 2Y aksen min 4 sama dengan 3X aksen min 9. Ini kita rubah, misalkan ditukar nih 3X aksennya ke sini, jadinya kan 2Y min 3, 2Y aksen min 3X aksen sama dengan min 4 nya pindah ke sini jadi min 9 ditambah 4. Berarti ini 2Y aksen min 3X aksen sama dengan min 5 gitu ya. Nah, ini misalkan X nya biar yang positif. Nah, ini tinggal kita kali min 1 semua. Jadinya adalah min 2Y aksen plus 3X aksen sama dengan 5. Atau ini tak balik ya. Jadi 3X aksen min 2Y aksen sama dengan 5. Nah, ini persamaannya. Jadi ini adalah bayangannya atau Y aksen. Ini adalah bayangannya. Jadi tadinya adalah 2Y sama dengan 3X plus 6. Bisa ketika ditranslasikan itu berubah jadi 3X aksen min 2Y aksen sama dengan 5. Itu kalau kalian misalkan nanti cari titik cari titik potongnya itu pas gitu. Jadi kalian cari titik potong yang awal, cari titik potong yang akhir, lalu kalian gambar, itu pasti akan bergeser dan dia nggak akan berubah garisnya, nggak akan, kemiringannya juga sama, gradiennya juga sama. Kalian bisa cek nih, ini gradiennya biasa. Gradien itu kan Y sama dengan MX plus C ya, depannya X ini ya, depannya X atau M-nya. Nah, di sini tapi Y-nya harus Y, nggak boleh ada angka lain. Berarti di sini kalau misalnya kita mau nyari gradiennya, berarti 2-nya dipindah ke sana. Berarti kalau kita mau nyari gradien, 2-nya pindah ke sana, jadinya adalah ini ya, mau nyari gradien ya, Y sama dengan 3X plus 6 dibagi 2. Atau boleh kita tulis jadinya adalah 3/2X plus 3. Jadi gradiennya adalah 3/2. Gradiennya adalah 3/2. Coba yang ini, apakah gradiennya juga sama? 3X aksen min 2Y aksen sama dengan 5. Coba gradiennya sama nggak? Sama. Jadi ketika gradiennya sama, otomatis dia cuma geser. Beda hal kalau misalkan gradiennya berubah, nah itu nanti salah, berarti ada yang salah. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu, pakai matriks aja yang seperti ini nih. Kalau yang ini juga sama sih sebenarnya caranya, cuma nanti harus menggunakan beberapa rumus, salah satunya ada di sini. Jadi enak pakai matriks. Ingat bahwa yang dicari itu kita masukkan ke sini, ini kan Y dan X-nya itu nggak pakai aksen ya yang di sini ya. Makanya tadi ini harus dibalik jadi X dan jadi Y. Itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kita sudah mempelajari satu bagian dari transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Jadi intinya dari pergeseran itu selalu dijumlahkan ya, tadi ya di matriks, di cara manual itu selalu dijumlahkan antara sumbu X dan antara sumbu Y, atau antara yang bergeser horizontal atau bergeser secara vertikal gitu ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Tadi kita juga sudah belajar gimana sih cara memindahkan atau menggeser suatu titik
suatu bidang, bahkan suatu garis. Yang mungkin agak sedikit lebih sulit yang garis ya, karena yang garis ini kita harus memperhatikan X dan X aksennya. Tapi silakan kalian nanti belajar dari penjelasan saya, bisa dicatat juga. Jangan lupa tadi ada tugas ya, kalian menggambar segitiga ABC atau A aksen, B aksen, dan C aksennya. Apakah nanti itu ada yang berubah atau segitiganya jadi menceng atau bagaimana? Silahkan kalian nanti cari. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Lalu video ini juga bisa di-share ke teman-teman kalian agar memudahkan teman-teman kalian dalam memahami materi khususnya transformasi geometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.